Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafila Fauziah dengan NPM 2101074 dari kelas manajemen 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management. Menurut Hansen dan Moen tahun 2004, activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan nilai ini. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah menata aktivitas untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan keuntungan perusahaan. Dengan menggunakan activity based management, manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Activity based management dapat dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta mendukung berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan. Sasaran utama dari activity based management adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas dan cost yang tidak memberikan nilai tambah. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah adalah yang pertama, aktivitas yang tidak penting dan dapat dikeluarkan. Yang kedua, aktivitas yang penting tetapi tidak efisien dan dapat ditingkatkan hasilnya. Nah, langkah-langkah untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah adalah yang pertama, identifikasi aktivitas. Yang kedua, identifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai. Yang ketiga, pahami hubungan aktivitas, akar penyebab dan pemicu. Yang keempat, menetapkan ukuran kinerja. Dan yang kelima, melaporkan adanya biaya tidak bernilai tambah. Menurut Hansen dan Moen tahun 2007, model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya, dan yang kedua, dimensi proses. Yang pertama, yaitu dimensi biaya atau cost dimension. Dimensi biaya adalah dimensi activity based management yang memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek yang menjadi perhatian, seperti produk dan pelanggan, pemasok dan saluran distribusi. Dimensi biaya bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Dimensi biaya atau dimensi activity based costing didasarkan pada activity based costing generasi kedua yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari activity based costing generasi pertama. Activity based costing generasi pertama adalah sistem penentuan biaya produk yang terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama, melacak biaya pada berbagai aktivitas, dan yang kedua, membebankan biaya pada produk. Activity based costing diakui semua sebagai metode untuk menyempurnakan ketelitian biaya produk. Namun, activity based costing generasi kedua merupakan sistem pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif yang digunakan sebagai sumber informasi utama activity based management. Activity based costing generasi kedua adalah metodologi untuk mengukur dan menyediakan informasi mengenai biaya sumber-sumber, aktivitas-aktivitas, dan pembebanan biaya pada objek-objek biaya. Asumsi yang mendasari adalah yang pertama, objek-objek biaya menciptakan perlunya aktivitas-aktivitas, dan yang kedua, aktivitas-aktivitas menciptakan perlunya sumber-sumber. Yang kedua yaitu dimensi proses. Dimensi proses atau analisis nilai proses adalah dimensi activity based management yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakannya. Tujuan dimensi proses adalah pengurangan biaya. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Dimensi proses adalah dimensi model activity based management yang berisi informasi kinerja mengenai pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi, sehingga dapat mencakup sebagai berikut. Yang pertama, analisis penyebab biaya. Yang kedua, analisis aktivitas-aktivitas. Dan yang ketiga, evaluasi kinerja dengan menggunakan informasi dari activity based costing. Dimensi proses menyediakan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan antara pekerjaan tersebut dengan aktivitas lainnya. Analisis aktivitas.
Activity analysis merupakan analisis yang terdiri dari identifikasi dan prosedur yang dibutuhkan untuk merubah material, tenaga kerja, dan sumber daya lain menjadi output aktivitas yang tidak memberikan kontribusi nilai selanjutnya akan dibuang atau dieliminasi dan digantikan atau dikurangi. Activity-based costing merupakan sistem informasi yang dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai aktivitas yang menyerap sumber-sumber atau biaya aktivitas untuk mencapai tujuannya. Activity-based costing banyak dikaitkan dengan masalah pengelolaan harga pokok produksi, sedangkan pada konteks yang lain, activity-based costing mempunyai perspektif yang lebih luas dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya perusahaan dan perspektif tersebut disebut activity-based management. Menggunakan informasi tersebut dalam berbagai rancangan analisis untuk meningkatkan hasil aktivitas secara berkesinambungan. Secara umum, terdapat 4 cara dengan mana aktivitas dapat dikelola guna mencapai perbaikan dalam suatu proses. Yang pertama, pengurangan aktivitas, yaitu mengurangi waktu atau usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, eliminasi aktivitas, yaitu menghilangkan aktivitas tersebut seluruhnya. Yang ketiga, seleksi aktivitas, yaitu memiliki alternatif yang berbiaya rendah dari sekelompok alternatif. Dan yang keempat, berbagai aktivitas, yaitu membuat perubahan yang membuat berbagai aktivitas dengan produk lain menjadi mungkin untuk mencapai skala ekonomis. Aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas yang bernilai tambah dapat menimbulkan terjadinya biaya yang bernilai tambah, yang merupakan biaya yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Sedangkan biaya yang disebabkan oleh adanya aktivitas tak bernilai tambah disebut biaya tak bernilai tambah. Biaya tak bernilai tambah dapat dieliminasi tanpa menimbulkan dampak buruk dari kualitas produk, tampilan, atau nilai yang diterima. Dalam kebanyakan manufacturing operation, tahapan dibagi ke dalam 5 langkah, yaitu yang pertama, process time adalah jumlah waktu selama produk dan aktivitas konversi. Yang kedua, inspection time adalah waktu yang dihabiskan dalam pemeriksaan kualitas atau bahan mentah sebagian produk yang telah selesai atau barang jadi. Yang ketiga, move time adalah waktu yang dihabiskan dalam memindahkan bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi dari satu operasi produk ke yang lain. Yang keempat, waiting time adalah waktu di mana produk setengah jadi menunggu tahap berikutnya dalam produksi. Dan yang kelima, storage time adalah waktu di mana bahan mentah atau barang jadi disalurkan di stok. Pencapaian pengurangan biaya atau cost reduction, teknik yang digunakan untuk mengurangi non-value added cost yang dihasilkan. Yang pertama, pengurangan aktivitas. Yang kedua, eliminasi aktivitas. Yang ketiga, pemilihan aktivitas. Dan yang keempat, pembagian aktivitas. Pada prinsipnya, activity-based management yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari activity-based costing untuk melakukan perbaikan. Dalam arti bahwa informasi activity-based costing digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, baik untuk memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat untuk konsumen. Pendekatan lain, hasil kajian yang dilakukan oleh Gusnardi tahun 2007 untuk melakukan penurunan biaya, perusahaan mempunyai 2 alternatif untuk menurunkan biaya sampai pada level target costing. Yaitu, yang pertama dengan cara mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru menggunakan teknik-teknik manajemen biaya yang canggih seperti activity-based costing dan mencari produktivitas yang lebih tinggi melalui perbaikan organisasi dan hubungan tenaga kerja, perusahaan akan dapat menurunkan biaya. Yang kedua, dengan melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa, perusahaan dapat menurunkan biaya sampai mencapai level target cost. Metode ini lebih umum karena mengakui bahwa keputusan desain mempunyai pengaruh besar terhadap total biaya selama siklus hidup produk atau total product life cycle cost.
Gus Nardi juga menjelaskan, target costing telah menetapkan target cost dan berusaha untuk mengakomodir keinginan konsumen. Sedangkan activity based costing menghasilkan perhitungan biaya menjadi lebih transparan dan akurat, serta membantu mengidentifikasi tahap atau lingkup mana yang dapat ditingkatkan proses produksinya dalam upaya untuk menghasilkan laba yang lebih optimal. Perbedaan activity based costing dan activity based management. Activity based costing menegaskan pada metodologi yang menghitung biaya dan kinerja dari aktivitas sumber dan objek biaya. Sedangkan activity based management menegaskan sebagai keteraturan atau kedisiplinan yang memfokuskan pada aktivitas manajemen sebagai jalan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang muncul dengan menyediakan nilai tersebut. Kedisiplinan tersebut termasuk analisis pemicu biaya, analisis aktivitas, dan penghitungan kinerja. Activity-based management terutama berfokus pada manajemen aktivitas sebagai metode untuk meningkatkan nilai yang diperoleh pelanggan dan keuntungan yang didapat dengan memberikan nilai ini. Activity-based management juga membantu dalam menentukan kontribusi setiap orang dan juga mendukung balanced scorecard. Activity-based management menggambarkan activity-based costing sebagai sumber utama informasi. Aspek activity-based management. Yang pertama, eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Activity-based costing menyediakan informasi perihal aktivitas-aktivitas dan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga dengan activity-based costing, manajemen dapat melihat adanya aktivitas yang tidak bernilai tambah sehingga dengan mudah dapat dieliminasi. Yang kedua, penerapan efisiensi dan efektivitas. Secara tradisional, akuntan lebih peduli dengan ukuran-ukuran kinerja keuangan, tetapi melalui activity-based management, evaluasi kinerja aktivitas-aktivitas diperluas dengan mencakup banyak ukuran non-financial. Dalam tingkat kerusakan produk, banyaknya keluhan pelanggan, dan pengerjaan ulang. Sekian pemaparan materi dari saya. Thanks for watching my video and say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.